inflasi cukup tipis naiknya, tidak terlalu besar. Tadi PDB juga cukup tinggi juga ya, 5,61%. Tapi rupiah ini ada apa ya? Apa terus menurun 17.400 kemarin? Kira-kira ada apa nih, Pras? Nah itu dia yang menarik perlu dicermati dari sisi fundamental. Ya ini seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah ya, bahwa memang ekonomi Indonesia nih sebenarnya masih cukup oke begitu. Tapi kan karena tekanannya yang datang dari global, ini yang perlu kita lihat bersama. Sehingga itu juga yang akhirnya, kalau ini menurut aku pribadi ya, memang akhirnya menekan juga nih mata uang Garuda kita begitu, rupiah kita Nah daripada penasaran kita ngomongin rupiah tertekan karena apa, ini sudah hadir nih narasumber yang the best kita nih yang sangat kompeten ya. Ada Pak Lukman begitu yang akan membahas terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah akan kemana nih. Sebagai seorang pengamat pasar keuangan, Pak Lukman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang ya di studio kami nih. Selamat Pak datang, Lukman. Bapak. Wow, ini dia menarik ya. Iya, menarik. Bicara mengenai rupiah, pelemahan memang terjadi, tapi kan banyak orang menyandingkan dengan tahun 98 ataupun krisis-krisis sebelumnya begitu. Tapi menurut Anda ini apple to apple nggak sih perbandingan ini sebelumnya nih, Pak Lukman? Silakan. Ketika ada sesuatu ya orang selalu membandingkan ya. Kalau dalam hal ini sebenarnya ya tidak ada yang bisa dibanding. Ya. Mata uang itu ya tidak bisa dibanding, jangankan peristiwa ya, secara negara ke negara sama-sama mirip tapi beda gitu ya. Itu pun tidak bisa dibandingkan karena pasti ada yang beda gitu ya. Nah kalau dibandingkan dengan keadaan ya di tahun 2000 udah lama ya, 98 ya. Lama banget ya. 20 tahun lebih. Iya. 2008 itu GFC, 2098 itu Krismon ya. Krismon yang menyebabkan rupiah anjlok. Jadi apakah kali ini rupiah sudah kurang lebih macam Krismon akan membuat ekonomi krisis? Sebenarnya itu yang enggak lah, ibaratnya ya tidak bisa dua arah gitu sistemnya. Ya lagian waktu Krismon kan dari 2000 sekian 3000, lonjak 5000, 7000, 10.000 dalam waktu dekat yang beda. Sedangkan kita mungkin seingat saya dalam 3 tahun terakhir ya rupiah mungkin melemah sekitar kurang lebih 2.500 hingga 300 perak. Bisnis kalau dalam angka persen itu 15% kali ya sampai 20% gitu kan. Jadi ya dibandingkan dengan Krismon ratusan persen. Dengan waktu yang singkat lah ya. Singkat banget ya, sampai 26.000 ya waktu itu ya. Nah kalau misalnya saya penasaran nih, kan rupiah lemah, beberapa negara juga mengalami pelemahan secara mata uang. Ini emang dari faktor US dollarnya yang emang lagi menguat-nguatnya, atau memang ada faktor lainnya yang bisa mendorong mata uang di sejumlah negara mengalami pelemahan juga gitu? Ya itu rumitnya ya, karena US dollar sistemnya itu dihitung dari US dollar index ya, bandingkan dengan mayoritas mata uang utama dunia dan segalanya. Jadi sistemnya mungkin agak ada, saya bilang tidak sesuai ya. Kita tidak punya alternatif kecuali balik ke emas, zaman emas. Ya. Jadi ketika dolar menguat, bilang nggak usah jauh-jauh lah, dolar menguat terhadap yen besar. Otomatis dolar menguat, menguat. Pasti otomatis. Dolar indeksnya menguat. Nanti rupiah juga ikut-ikutan, dolar menguat, rupiah melemah. Padahal nggak ada ngaruh sama kita gitu kan. Kemarin minggu lalu yen intervensi besar-besaran. Minggu lalu. Otomatis dolar indeks jatuh, otomatis yang nggak ada korelasinya ikut-ikutan menguat ya, GBP, Euro semua gitu kan. Cuman rupiah nggak sempat menikmati itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai level rupiah nih, yang mungkin kalau misalnya Pak Lukman Leong gitu bisa menyampaikan level yang mengkhawatirkan tuh dengan kondisi saat ini di tahun 2026 dengan dinamika global, tantangan domestik itu di level berapa sih yang menjadi ya warning lah buat semua pihak begitu? Ya saya kira tidak ada levelnya ya. Soalnya kalau kita ngomong 20.000 kapan dulu Mas Yang gitu. Jadi yang dilakukan BI selama ini memang bukan menjaga nilainya, dia menjaga volatilitasnya. Asumsi sekarang 18.000. Apakah mengkhawatirkan?
Saya bilang tidak ya. Saya lebih khawatirkan kalau kemarin 16.000, minggu depan 17.000. Iya. Kemudian balik lagi ke 15.000. Itu lebih mengkhawatirkan. Volatilitas itu sangat rentan spekulan dan ya hanya mata uang abal-abal yang bisa berfluktuasi seperti itu. Jadi kalau mata uang yang kuat atau apa sehat itu seharusnya bisa stabil, dan itu yang diusahakan BI kan, bukan untuk menguatkan, untuk menstabilkan gitu. Jadi kalau nilainya tergantung ya. Ya saya kira kalau besok menjadi 20.000 ya mungkin tuh khawatir kan. Itu dia. Jadi nggak perlahan gitu kan, nggak Okay. akan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Wah menarik. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Turki misalnya, kalau dengan Venezuela atau Kolombia ya, Kolombia kan sempat mengalami penurunan mata uang, malah hampir nggak ada harganya kalau di sana kan. Tapi kira-kira dengan kondisi ekonomi negara kita kan yang lagi baik-baiknya sekarang ini, kira-kira apakah itu akan berpengaruh juga terhadap daya beli, atau mungkin pembayaran utang kita ke luar negeri misalnya dari swasta atau pemerintah akan lebih berat nggak kira-kira? Ya pasti secara nilai itu akan lebih membebani ya gitu ya. Namun saya kira ya tergantung, kalau swasta atau pemerintah udah pasti ya. Kalau swasta yang masih punya penerimaan dolar, seberapa besar dolar yang dia terima, ya yang paling buruk ya terhadap swasta yang penerimaannya rupiah dan tidak meng-hedge utangnya. Jadi kalau di hedge kemudian ada penerimaan dolar, ya relatif tetap pasti nggak mungkin full gitu kan, sedikit banyak pasti ya bukan hal yang bagus bagi mereka. Itu dia. Menarik kalau kita bicara mengenai hedging. Ini kan memang menjadi tantangan tersendiri buat dunia usaha. Mungkin karena ada biaya juga kan yang harus dikeluarkan begitu. Nah, menurut Bapak sendiri begitu, dengan kondisi saat ini, hedging ini bisa menjadi solusi yang solutif untuk saat ini kah, atau bagaimana? Mengingat tadi kan fluktuasi rupiah ini yang harus tetap dijaga begitu. Pada umumnya yang melakukan hedging itu adalah memang ada kepentingan seperti importer-eksportir, dan mereka memiliki rencana yang panjang dalam setahun ke depan, apa itu wajib untuk menjaga fluktuasi. Jadi tidak akan cocok dengan semua pihak gitu. Dan umumnya ada hedging juga umpamanya komoditas pengusaha komoditas dan sekarang yang memang sangat fluktuatif ya. Namun kalau memang mata uangnya stabil, saya kira pemerintahan untuk hedging juga tidak begitu ya gitu ya. Jadi relatif, nggak bisa dikatakan apakah perlu atau tidak gitu. Tergantung kondisional lah ya, atau seperti itu ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah kalau misalkan langkah nih, Bank Indonesia kan baru kemarin kan mengeluarkan kris ya ke sejumlah negara. Kemarin terbaru ke China yang terbaru, dan sebelumnya juga udah beberapa negara nih. Kira-kira bisa memperbaiki nilai rupiah nggak dengan kerjasama local currency settlement yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan kris ke sejumlah negara gitu? Bisa memperkuat nggak daya rupiah sendiri menjadi lebih baik gitu? Ya, seperti yang saya sering katakan kayak gitu, kerjasama multilateral, bilateral atau apapun itu, swap agreement, ataupun dedolarisasi, itu akan bisa secara perlahan, tidak akan berdampak langsung ke nilai USD-nya. Ya, karena kita perlu tahu skala global. Ya, kalau kita ngomong cadangan devisa kecil sebenarnya. Pokoknya semua cadangan devisa dipindahin ke mata uang lain selain dolar. Itu tidak banyak gitu. Ya seperti Jerman ya, 80% emas kok cadangan devisa, bukan dolar ya. Jadi yang kita ngomongin adalah perdagangan global. Itu sangat besar. Ya. Harian itu ya triliunan dolar gitu ya. Termasuk transfer bank. Itu tidak bisa, agak sulit ya. Ya seperti kita tahu, dulu US dollar itu sekitar 90% transaksi dalam dolar. Sekarang juga kurang lebih begitu. Yang menurun itu ada CADEV dari 80-70%, sekarang di bawah 50%. Jadi hal seperti itu bisa, namun sangat perlahan, tidak akan langsung secara langsung. Jadi tidak akan kelihatan. Nah, kalau kita bicara mata uang dolar Amerika, ini kan menjadi salah satu mata uang dunia juga ya, menjadikan transaksi nih ya, untuk trading di global. Anda melihat seberapa jauh nanti penguatan dolar ini masih akan terus terjadi kah? Terus bagaimana dengan kondisi tadi, geopolitik ini kuat gak sih dampaknya buat dolar Amerika? Karena kan pada saat dolarnya naik, kita pasti akan ada tekanan. Sebenarnya dolar AS itu dalam tren penurunan yang cukup lebih mengkhawatirkan daripada rupiah gitu. Tahun lalu kan
indeks dolar turun lebih dari 10%. Iya. Ya kalau dirupiahkan kalau 17.000, lihat melemah 1.700 rupiah gitu kan, besar. Sebagai mata uang utama reserve dunia dolar ya. Cuman kan tahun ini ya itu ketolong sama apa? Perang dan itu juga pusat tanda kutip perang. Sebenarnya dolar itu bisa melejit jauh. Dia rebound menguat kembali itu juga nggak besar, hanya beberapa persen, 2-3%. Ya. Jadi masih jauh dari penurunan tahun lalu. Ya itu disebabkan memang statusnya sebagai safe haven sudah hilang. Tanda kutip lah ya. Sekarang investor asing cenderung kalau saya ngomong safe haven Swiss franc gitu. Ini juga sudah mulai bertanya-tanya nih juga kan. Tadi kan sebutkan ya rupiah, dolar juga mengalami pelemahan ya kemarin 10% di tahun lalu. Dan mungkin sekarang juga ada sedikit pelemahan tapi tidak terlalu sebesar tahun lalu. Nah publik ini sempat ada pertanyaan kenapa ketika dolar melemah rupiah tapi tetap lemah juga gitu. Nah faktor apa sih yang menyebabkan rupiah kok malah juga tidak mengikuti tren ketika mata uang global lain naik? Karena itu mungkin juga kebiasaan pemerintahan dan BI gitu ya. Tidak ada poin untuk penguatan, ikut-ikutan gitu ya. Sebenarnya saya bilang justru salah sebenarnya kalau dolar melemah rupiah otomatis menguat. Itu hal yang salah saya bilang. Kita sesuai aja nilai mata uang kita dengan fundamental kita. Ditambah lagi 2025 Prabowo dan pemerintah kan lebih ke ekspansif. Jauh lebih ekspansif daripada zamannya Jokowi. Itu harapan pemerintah kan. Dan itu tidak sesuai kalau kita bisa mata uang ikut menguat gitu. Yang di saat ekspansif ekonomi itu mata uang ya cenderung seharusnya melemah gitu. Jadi tidak berkorelasi positif ya antara ya tergantung sama-sama berjalan nggak selalu. Nah kalau kebutuhan dolar sendiri dari sisi likuiditas Anda melihatnya bagaimana? Kebutuhan dari untuk kebutuhan kita transaksi, ekspor dan lain-lain begitu karena kan kita kebutuhan cukup stabil aja. Saya kira tidak ada cuman yang belakang ini lebih banyak ya yang repatriasi dolar dari keuntungan dan eksportir importir gitu. Jadi dari hal itu sih saya kira tidak akan signifikan ya, hanya sebagiannya. Sekarang masalah pada rupiah itu sebenarnya pada sentimen gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya sentimen yang saat ini sedang karena meretak begitu. Mau dibilang ketika manusia melihat sesuatu dia akan membenarkan semua itu, confirmation bias. Ya, jadi ketika melihat saya expect rupiah akan melemah karena padahal sebenarnya hal utama cuma satu. Jadi tidak ada selain minyak yang naik ya belakang ini sebelum-sebelumnya yaitu karena ya harga minyak naik juga mempengaruhi karena perbedaan suku bunga US dengan Indonesia itu yang nggak banyak. Jadi ya umpamanya seperti yang saya katakan beda 2% paling. Ya, dengan 2% prime itu cukup nggak untuk orang menginsentif investor untuk pegang rupiah gitu. Dan investor kan naikin lagi lah, kurang, saya nggak gitu menarik gitu. Nah ekspektasinya itu yang memicu hal-hal kemudian akan dilihat, kamu lihat tuh current account neraca transaksi berjalan kamu defisit udah berapa puluh kuartal terakhir. Kamu lihat cadef kamu turun terus, kamu lihat defisit anggaran kamu. Ya, beberapa seperti defisit memang bisa diselesaikan dengan mengurangi anggaran tidak esensi, bukan hal yang sesuatu permanen. Namun yang tidak dilihat itu hal-hal positif. Kalau kita lihat retail kita solid banget belakang ini udah mulai meningkat ya. PDB kita bagus. Ya, inflasi ya di saat rendah dijelekin, di saat tinggi juga dijelekin gitu kan. Serba salah. Ya, serba salah. Nah, nanti di saat tinggi, wah inflasi tinggi. Gitu. Di saat rendah, ntar dia bilang, wah daya beli kurang. Jadi itu confirmation bias. Jadi semua data-data jelek itu yang disorot gitu kan. Ya, ditambah lagi memang ada masalah di stock market kita kan, MSCI dan segala. Jadi ya hal seperti itu sebenarnya bukan big deal, namun ya kalau mau dibesarin bisa. Tergantung sudut pandang masing-masing. POV ya masing-masing. Meredam kalau misalnya ekspektasi tadi, ini menarik. Itu bagaimana? Ada cara khusus nggak sih sehingga ekspektasi itu tidak akan terlalu memberikan tekanan justru kepada rupiahnya sendiri ini, Pak Lukman? Ya itu tugasnya pemerintah sebenarnya. Seperti apa kira-kira? Ya sedikit mulai yang mensosialisasi, memberi sedikit harapan gitu. Contohnya, ya
BI jangan terlalu ngotot terhadap suku bunga, beri sedikit biarpun harapan atau gambaran, oke kita mungkin akan naikkan suku bunga. Nggak perlu 25 BPS seperti sering umumnya, 15 cukup, 10 naikin secara berkala. Yang penting ada ekspektasi untuk itu kan. Ya udah itu juga dari pemerintah ya langsung mau anggaran mana mau di-cut. Nggak, di atas 3%, 4% itu memang sangat dibenci sama investor gitu. Biarpun sebenarnya juga kalau nggak mau disorotin juga nggak apa, negara maju juga banyak yang lebih dari itu ya. Ya kalau memang investor menyoroti itu ya udah kompromis nego dengan investor. Oke, kita juga akan mengirit sebagian ini yang tidak butuh gitu. Jadi ada sesuatu lah, give back gitulah. Jadi untuk meyakinkan investor. Otomatis nanti kalau semua sudah mereda, masyarakat juga jualnya dolar udah nggak khawatir. Karena banyak yang nyimpen dolar. Iya lagi nyimpen ya. Tapi tadi menarik ya bicara intervensi yang dilakukan oleh BI ya tadi ya, salah satunya kira-kira jangan terlalu besar lah suku bunganya kan tadi 10% atau 10 BPS atau 15 BPS. Nah, kira-kira intervensi apa lagi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau mungkin pemerintah dalam mengatasi pelemahan rupiah sampai saat ini gitu? Sekarang untuk hal yang sepatutnya dilakukan sudah dilakukan, masuk itu yang intervensi di SBN, di spot, di forward gitu, non delivery forward gitu. Cuman kan tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah bukan untuk menguatkan gitu. Jadi so far memang ya yang belum dilakukan itu adalah suku bunga gitu. Ya memang ada kerugiannya juga, makanya bilang jangan naikin terlalu besar, terlalu sering gitu, sedikit aja gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Nggak perlu melulu melihat ke inflasinya. Inflasi kita sebenarnya kemarin juga bayangkan kalau pertama naik normal, nggak mungkin turun year on year-nya kan. Gitu kan, kita udah lihat contohnya di Eropa, di US naiknya gila-gilaan inflasinya karena harga minyak gitu kan. Nah kalau kita bicara mengenai rupiah, proyeksi ke depan dengan fluktuasi yang terjadi saat ini, dari sisi mungkin Anda sebagai pengamat, kemudian melihat dari sisi pelaku yang memang kaitannya dengan aktivitas mungkin perdagangan ataupun trading ya dengan mata uang atau currency, Anda melihat senangnya tuh rupiah fluktuasinya lebih stabil atau memang yang ingin tadi kita cukup ya stabil lah saya kira ya, kemanapun nggak masalah ya, ke 18.000 ya, yang penting stabil. Ketimbang ke 15.000, kemudian balik ke 16.000, balik lagi 14.000, biarpun itu lebih mengkhawatirkan. Bayangkan sudah importer eksportir, gimana menghitungnya berubah terus gitu ya. Itu dia mau. Jadi nampaknya ekspektasi ini yang masih perlu mungkin lebih dikuatkan lagi ya, edukasi ataupun sosialisasi pengarahan seperti apa begitu kepada masyarakat kalau menurut pandangan Anda begitu, karena kan ini bagaimana? Soalnya hal itu nggak semudah yang dikatakan. Sebenarnya itu adalah makroekonomi biasa gitu ya. Cuman kadang kita manusianya yang dari psikologi kita. Karena ngelihat data, misalnya saya buka Gstore ya. Itu melihat pelemahan yang terjadi dari hari ke hari itu kan ya muncullah kekhawatiran. Iya, kekhawatiran membuat sentimen menjadi menggulung-gulung seperti bola salju yang turun gitu kan, sentimen semuanya. Padahal awalnya mungkin ya tidak terlalu besar, kemarin dibesar-besarkan, kemudian itu confirmation bias, orang lihatnya yang negatif aja, nggak boleh yang positif gitu. Itu dari sifat manusia. Jadi ya mau gimana, itu lebih ke psikologis sih. Namanya sentimen itu bagian psikologis. Betul. Tapi kalau misalkan kenaikan rupiah ini kan kalau bagi eksportir ya atau mungkin importir kan membayarnya berarti biayanya agak lebih walaupun mereka membayar dolar. Tapi kalau dikonvert ke rupiah kan lumayan berat juga. Nah kira-kira memberikan pukulan telak nggak? Apalagi kan pemerintah lagi mendorong-dorongnya nih ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Apa ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya pasti ada. Kadang saya kira eksportir juga lain gitu ya, terutama eksportir kita ngomongnya. Tidak semuanya eksportir itu murni mendapatkan dolar mengeluarkan rupiah, kecuali mungkin komoditas. Ya, jadi banyak yang hal-hal lain yang produksinya menggunakan bahan baku impor juga menggunakan dolar, gitu kan. Ya, namun ya pada umumnya Indonesia dalam hal ekspor masih lebih didominasi komoditas. Jadi sebenarnya kalau cukup bagus sih. Sekarang mereka justru senang gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai ini, saya misalnya eksportir nih, kira-kira kita bisa nggak ya pakai, walaupun dolar masih jadi raja lah di dunia perdagangan atau mungkin reserve untuk perdagangan, tapi ada nggak mata uang lain yang mungkin bisa menggantikan euro, bisa menjadi sebagian dari itu atau mungkin ada lain gitu?
menggunakan mata uang lain, itu ya untuk eksportir saya kira tidak terlalu terlalu mudah ya. Karena kadang juga kenyamanannya dan ada biaya konversi karena USD yang paling umum, mungkin itu yang paling efisien gitu. Dan balik lagi ke biaya ya. Itu dia, ada tantangan juga ya berarti kalau kita melakukan konversi misalnya mata uang lain. Iya benar. Tapi Anda menyebutkan tadi ada Swiss franc ya. Nah itu bagaimana nih? Ini menarik nih. Kok bisa jadi alternatif safe haven? Nah, itu juga lebih ke sentimen juga. Ekonominya juga nggak kemana-mana itu. Namun investor menyorot baik. Rasa transit berjalan surplus, jadi lihatnya yang positif terus ya. Karena ekonomi juga stagnan kan, inflasinya nggak ada. Jadi kalau mau sorotin yang negatifnya juga ada. Cuman dia adalah favorit anak emasnya investor dan sudah terjadi beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi karena juga mau menjadi saingan safe haven ya, bukan saingan lain. Status safe havennya dari US dollar karena status US dollar kan sudah mulai buram turun ya? Ya turun ya. Ya jadi yen apalagi karena volatilitasnya pelemahan yang cukup besar, yang jauh lebih besar. Itu juga nggak ada dampak pada ekonominya. Memang dari dulu gitu-gitu aja kan. 30 tahun bergerak di tempat gitu. Oke. Nah, jadi apa yang perlu masyarakat cermati, sikapi lah dengan depresiasi rupiah yang terjadi belakangan ini? Kalau memang Anda katakan justru sentimen yang beredar yang menyelimuti rupiahnya itu justru lebih banyak begitu. Ya intinya nggak perlu ikut-ikutan borong dolar semuanya, maksudnya kita melakukan hal yang benar gitu kan. Karena tidak beli dolar itu benar. Jadi kalau tidak melakukan apa itu benar. Kalau membeli dolar itu salah gitu ibaratnya lah. Dengan asumsi apa gitu. Gitu kan. Ya mungkin berharap khawatir kalau dolar akan menguat lagi gitu. Jadi murni karena untuk untung. Padahal sebenarnya untung itu nggak seberapa. Kalau mau lo beli di saham ada yang dividennya 10% itu udah pasti jauh lebih besar daripada penguatan dolar segalanya ya. Jadi kalau soal untung masih banyak pilihan lain. Gitu. Tapi kalau dari sisi fundamentalnya, Anda melihat rupiah masih solid saya kira. Kita bisa lihat yang kalau saya mau lihat yang bagus ada, mau lihat yang jelek juga ada. Sebenarnya PDB masih bagus malah terakhir inflasi terkontrol. Itu dia Retail sales yang mengagetkan setengah tahun terakhir cukup solid, cukup tinggi di atas sekitar 5-6%. Sebelumnya tahun-tahun lalu kan parah banget gitu. Penjualan retail. Itu. Berarti langkah-langkah yang terjadi zaman dulu ya waktu 98 kan pemerintah rame-rame ngajak masyarakat untuk jual dolarnya masing-masing. Berarti itu langkah yang nggak tepat ya pada zaman itu ya. Justru malah makin buruk. Atau situasinya memang berbeda begitu. Karena kan kita dengan kejadian seperti itu ada pembelajaran yang akhirnya bisa kita dapatkan hingga saat ini begitu, Pak. Menurut Anda bagaimana? Ya saya kira pembelajaran di krisis yang 98 itu lebih banyak ke pemerintah ya. Jangan bermain-main dengan mata uang, mematok sedikitnya lama, manage float ya gitu ya. Sedangkan pembelajaran masyarakat ya trauma gitu kan. Itu dia. Jadi sampai sekarang ingat-ingat lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan sama sekali juga. Dan fundamental rupiah masih kuat, masih solid. Nah dari pelemahan ini yang terjadi nih dari semua orang atau mungkin dari pedagang atau mungkin pemerintah atau mungkin pihak-pihak retail, kira-kira dengan sistem terjadinya pelemahan ini siapa yang paling diuntungkan, Pak? Ya udah pasti nggak ada. Eksportir komoditas itu saja yang bisa pikirkan, yang lain semua ya tentu saja saya kira tidak ada ya. Nggak ada sama sekali ya. Nah kira-kira dalam skenario nih terburuk misalkan dolar rupiah masih melemah sampai 19.000, 20.000 walaupun mungkin secara fluktuasi masih tipis-tipis naiknya atau masih stabil. Gradually lah ya, bertahap begitu ya. Nah itu kira-kira akan berbahaya kah? Kan tadi sempat disebutkan walaupun naik tapi asal tidak terlalu jauh jaraknya gitu ya. Kejam gitu. Aman aja itu. Aman aja ya, tidak bisa terlalu. Rupiah India ya kalau mau bilang ekonominya kurang lebih gitu ya. Maksudnya ekonomi yang bertumbuh, maksudnya per kapitanya masih level. Saya nggak bisa banding Turki, kapitanya udah lebih tinggi kan. Ya, kalau Vietnam dia punya sangat dependen dengan ekspor impor, ekonominya sebagian besar orang ekspor impor ya. Kalau India maka per kapitanya mungkin masih lebih rendah dari Indo memang, dan secara pertumbuhannya ya
tidak ada masalah pelemahan rupiah yang sebesar itu, ekonominya tetap tumbuh baik-baik aja. Itu dia mau adem ya dengarnya ya. Padahal kita kalau dengar di luar itu agak ngeri ya. Iya. Orang DPR kalau ngobrol ke ngasih tahu ke pemerintah, nih gimana nih rupiah bisa segini gitu. Ya bisa, kalau mau lihat negatifnya kita bikin episode kedua ngomong negatifnya. Itu dia. Yang penting kita mungkin ngambil sisi positif. Kita ngomong yang benar lah, yang benar gitu ya, yang sesuai gitu. Itu dia. Berarti dengan ekspektasi yang positif diharapkan rupiah pun mungkin misalnya pun ada kenaikan tidak terlalu tajam ya. Dan fluktuasinya. Oke, itu dia yang perlu dijaga mau. Jadi nggak sampai mengganggu juga aktivitas bisnis ya kalau misalnya sudah disampaikan tadi begitu di awal. Nah, bicara soal fluktuasi tadi, normal-normalnya itu untuk supaya tetap stabil itu kira-kira lebarnya sampai berapa persen? Range-nya ya. Range-nya itu. Saya penasaran tuh. Saya kira ya tergantung BI ya. Waktunya, harinya, dan situasinya itu akan berbeda-beda. Nggak bisa diatur. Karena kita nggak punya kemampuan seperti itu. Cara kita pas-pasan boleh dibilang ya. Masih kurang lebih sama dengan Malaysia. Apalagi Malaysia lebih kecil. Kita masih di bawah Thailand yang ekonominya masih juga di bawah kita. Kita nggak bisa seperti China. China ya mau kontrol berapa persen silakan. Jadi ya timing dan apanya semua pada BI dia tiap saat itu berbeda-beda. Gitu. Tapi bisa nggak sih rupiah itu kembali lagi ke 16.000 seperti bulan-bulan sebelumnya atau ya kalau kita ada komoditas booming lagi seperti tahun zaman SBY kayak inflow-nya besar banget ya. Semua investasi juga masuk semua karena komoditas permintaan dari China nggak bisa dipenuhi semua. Tuh, komoditi booming. Karena China udah mulai stabil. Mereka bisa produksi apapun, termasuk komoditas sudah makin lama makin mereka bisa apa gitu kan. Artinya kita nggak harus mengembangkan komoditas aja ya, kayak nikel kan udah salah satu yang kemarin kan kuat hampir kan nikel jadi idolanya kita, hampir menyaingi batu bara gitu kan. Cuman tiba-tiba teknologi berubah lagi makin dikit. Tapi emang ada langkah mungkin ya, hilirisasi salah satu langkah yang tepat itu ya, supaya kita juga menjaga supaya pelemahan rupiah tidak terlalu dalam juga mungkin gitu ya. Ada nilai tambah lah pada saat kita harus mengekspor barang itu ya, daripada barang hanya raw material saja begitu kan, kita bisa olah entah itu di midstream atau mungkin sampai downstream sekalian. Nah, kalau bicara mengenai rupiah di kawasan ini, menurut Anda bagaimana Pak Lukman melihat ya posisi rupiah saat ini? Saya cek ya gitu ya. Indonesia lebih baik dari peso Filipina gitu. Nah ini dia. Yang positifnya dulu mau diangkat ya. Masih lebih baik. Ya tidak jauh seimbang dengan Vietnam dong yang juga all time high terus ya. Kalau nggak bisa banding dengan Thailand sempat ada inflow yang cukup besar dari komoditas trading, semuanya dia punya pariwisata juga masih booming segalanya. Nggak bisa beda dengan Malaysia yang sekarang juga banyak sekali pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh ya malah katanya data center juga sudah bisa mereka mendukung perekonomiannya. Jadi ya paling bagus sih di kawasan itu Malaysia sih sebenarnya dan Thailand. Kalau Singapura ya gitu-gitulah, dia sangat tergantung sama eksternal, mata uang mereka dikontrol, jadi nggak bisa gitu. Nah ini penasaran nih, Malaysia yang paling terkuat di kawasan. Nah kira-kira kita bisa nggak sih menyamai rekor atau mungkin kinerja yang terjadi di Malaysia nih? Ada langkah-langkah yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah gitu? Bisa aja, caranya aja nggak tahu. Kalau saya tahu saya jadi menteri. Itu mau. Berarti memang harus create ya ekonomi baru misalnya begitu ya. Ya di luar itu kan kita tahu selain apa kan perlu komitmen negara yang bersih itu minimal. Kalau sumber daya kita udah punya. Sumber daya lengkap sekali ya. Manusia maupun alam. Nah itu dia. Keunggulan itu yang berarti harus kita kuatkan lagi tuh. Mau menciptakan ekonomi baru lagi. Mencari lagi mungkin sektor-sektor strategis yang bisa diandalkan untuk eksportasi. Sehingga ya kegemilangan masa lalu begitu ya. Pada saat eksportasinya kita bagus. Kemudian arus investasinya masuk juga semakin bagus. Ini akan otomatis ya. Menurut Anda begitu Pak Lukman akan menguatkan rupiah juga? Iya, ya itu kalau mengenai investasi ya maksudnya investor yang masuk itu kan tergantung dari tren global gitu kan. Ketika komoditas booming masuk gitu kan. Sekarang apanya yang booming?
AI, data center. Kita bisa nggak membawa itu masuk? Itu akan lagi dibangun itu rencananya itu. Rencananya dalam center ya. Nah. Oke, kita tunggu juga. Semoga itu jadi ya salah satu lah game changer kita begitu ya untuk mendukung perekonomian kita begitu. Tapi menarik ya Pras ya, pembicaraan kita sampai dengan menit segini ya, di mana rupiah sebenarnya walaupun secara fluktuatif masih tetap stabil, tapi asal tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lebar dibandingkan sebelumnya. Nah ini yang harus kita jaga terus nih, stabilisasi utamanya ya Pras ya. Yes, yang penting tadi harus stay cool aja gitu ngelihat kondisi rupiah saat ini. Kalau misalnya Pak Lukman Leong tadi sampaikan begitu, bagaimana mencermati memang tugas dari entah itu Bank Sentral, Bank Indonesia, pemerintah untuk menjaga tadi nilai tukar rupiah tidak mengalami fluktuasi yang cukup tinggi begitu, baik itu penguatannya maupun sampai dengan penurunannya. Yang penting jaraknya dan gradually atau bertahapnya itu tetap smooth begitu ya Pak Leong ya, sehingga ini akan menjadi salah satu jaminan ya untuk berusaha, benar nggak tuh? Iya benar. Itu dia Mo. Oke. Ya. Makasih banyak atas informasi kemudian insight yang sudah diberikan begitu ya oleh Pak Lukman Leong ya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang ya kita tahu lah di masyarakat pun masih sangat mencermati. Saya pribadi pun masih sering-sering buka Gisdor tuh datanya Pak Lukman melihat seberapa jauh sih sebenarnya rupiah kita pada saat ada penguatan, apresiasi itu yes happy juga ngelihatnya begitu. Tapi di sisi ada depresiasi ya sudah mulai worry juga. Itu dia. Kalau beli barang ya elektronik mahal-mahal. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman Leong atas kehadirannya di studio kami ya. Sukses. Terima kasih banyak Pak Lukman. Baik, itu dia teman-teman dan sobat investor, yang paling utama adalah menjaga ekspektasi positif kita nih terhadap perekonomian kita, terhadap nilai tukar rupiah kita, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman Leong bahwa fundamental dari sisi rupiah kita masih cukup oke, masih cukup solid begitu. Bagaimana nanti peran dari Bank Indonesia, kemudian pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, dunia usaha tuh tentunya untuk menjaga kinerja ekonomi kita. Karena pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 sudah oke ya di 5,61%. Terus dari sisi inflasi juga terjaga. Jadi tinggal kita menguatkan soliditas aja begitu untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap solid bertumbuh di tahun 2026 ini. Terima kasih.